Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hingga kini menjadi momok bagi para perempuan. Meski KDRT bisa menyebabkan kematian, implementasi hukum khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT dinilai masih belum optimal mencegah kasus KDRT yang berulang terjadi. Nanti hukumlah yang ini kan. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi PR ataupun juga pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya KDRT ini terjadi pada perempuan, khususnya kepada seorang istri. Dan kekerasan dalam rumah tangga ini berbagai hal, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, non-verbal, bahkan juga kekerasan secara seksual. Dampaknya ini sangat luar biasa, pemirsa. Terutama kekerasan ini mengalami trauma pada perempuan, kemudian juga mengalami luka fisik. Bahkan yang lebih parah apabila KDRT berat, korban ini bisa mengalami meninggal dunia, baik dibunuh ataupun juga bunuh diri. Teranyar pemirsa, kasus KDRT ini terjadi pada salah satu mantan atlet anggar yang juga merupakan selebgram asal Aceh, yaitu Cut Intan Nabilah. Dalam rekaman yang kami terima dari rekaman CCTV dan juga kamera pengawas, bahwa Armor Toreador yang juga merupakan suami dari Cut Intan Nabilah ini melakukan aksi kekerasan terhadap Cut Intan Nabilah di dalam rumah mereka. Dan mirisnya, Armor Toreador yang juga merupakan suami dari Cut Intan Nabilah ini melakukan aksi kekerasan di depan anaknya dan juga melakukan penendangan terhadap bayi. Atas kejadian ini, Komnas PPA kemudian juga Polsek setempat ini melakukan perlindungan terhadap Cut Intan Nabilah dan juga kepada anaknya. Beberapa saat kemudian Armor Toreador akhirnya berhasil diamankan di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pihak keluarga meminta bahwa Armor Toreador ini dijerat dengan hukum yang sangat berat dan juga dijerat dengan pasal berlapis. Sangat kecewa lah. Anak kita kok, ya kan? Kalau sumber masalahnya apa sih Om? Saya juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret Om. Awas jatuh. Anaknya ya cucu Om. Ya. Apa nih Om? Nanti hukumlah yang ini kan. Tapi melihat Kak Intan sudah menutupi ini sekian lama Om. Melihatnya seperti apa nih Om? Ya, kita juga nggak tahu. Maraknya kasus kekerasan ini terjadi adanya ancaman yang berarti terutama bagi seorang perempuan dan juga istri. Dari salah satu situs yang kami terima, yaitu di laman kemenppa.go.id, dirilis sejak tanggal 1 Januari hingga hari ini sebanyak 15.468 kasus kekerasan terjadi, di mana diantaranya 13.443 terjadi pada perempuan dan 3.314 kasus terjadi pada laki-laki. Bahkan di dalam data ini pun juga dijelaskan bahwa pelaku kekerasan sendiri justru hadir dari orang terdekat, bukan dari orang luar. Dan Kemen PPA menunjukkan bahwa pelaku kekerasan ini terjadi ada di dalam lingkaran rumah tangga. Selain itu juga memang kasus yang terjadi ini bahwa terjadi pada kekasih ataupun juga pacar ini dilakukan dengan sebanyak kasus ada 2.716 kasus. Kemudian untuk kasus kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh suami ataupun juga istri ini sebanyak 2.416 kasus. Selain dari Kemen PPA, kami juga sudah mengumpulkan dari data yaitu adalah Komnas Perempuan. Dalam Komnas Perempuan ini mencatatkan bahwa sejak 8 Maret lalu mengungkap jenis kekerasan yang dilakukan ataupun terhadap seorang istri ini ataupun kekerasan terhadap istri atau KTI sebanyak 674 kasus. Dan pemirsa, memang data-data ini cukup menggambarkan dan juga cukup memberitahu kita juga bahwa KDRT menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi seorang istri dan juga perempuan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila
bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan juga nyaman dan terbebas dalam segala bentuk kekerasan. Tingginya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu dipertanyakan oleh publik. Mengapa KDRT ini masih saja terjadi di keluarga-keluarga Indonesia? Pasalnya dalam 2 dekade, pemerintah Indonesia ini sudah menerbitkan aturan terkait dengan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Seharusnya dengan adanya aturan tersebut, KDRT ini tidak terjadi pada keluarga-keluarga di Indonesia. Sepertinya publik ini mempertanyakan terhadap kasus KDRT ini seperti fenomena gunung es. Dan saat-saat ini memang perlu diapresiasi bahwa sudah semakin banyak publik dan juga masyarakat yang berani menyuarakan terhadap kasus KDRT, baik itu memberikan pelaporan kepada pihak berwajib ataupun juga memberikan informasinya kepada media sosial. Namun ternyata dalam proses hukumnya di tengah jalan bahwa kasus KDRT ini banyak yang berhenti di tengah jalan. Alasannya pun bervariasi, mulai dari takut, kemudian juga menganggap ini bahwa aib keluarga, kemudian yang tak kalah pentingnya bahwa masih banyak adanya stereotip di masyarakat, adanya patriarki bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Lantas, seperti apa tanggapan dari masyarakat terhadap kasus KDRT yang marak terjadi di Indonesia saat ini? Nah, pemirsa, kita akan langsung tanyakan kepada salah satu warga yang berada di taman ini untuk menanyakan terkait dengan sikapnya ataupun juga hal yang diketahuinya terkait dengan kasus KDRT di dalam rumah tangga ini. Saya akan bertanya terlebih dahulu. Ini halo, dengan ibu siapa? Saya Ibu Erni. Bu Erni sudah menikah atau belum, Bu? Oh, sudah menikah. Sudah menikah berapa lama, Bu, kalau tahu, Bu? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya. Oke, 20 tahun berjalan. Bu Erni, menurut Bu Erni kasus KDRT untuk pencegahannya sebenarnya harus seperti apa sih, Bu Erni? Ya, kita sebagai perempuan ya harus saling menjaga perasaan dan harus selalu terbuka ya sama pasangan kita. Ya, salah satunya itu ya terus ya, saling percaya gitu aja. Kalau Bu Erni melihat kasus KDRT terutama yang saat ini viral begitu, Bu, di media sosial terkait dengan pemukulan dilakukan oleh suaminya, bahkan ini di depan anak dan balitanya, apa sih tanggapan dari Bu Erni? Itu sangat kejam banget itu harus ditindak karena itu sangat menyiksa perasaan dan hati nurani sebagai perempuan ya. Kita sih sangat tersakiti dan sangat menyayat gitu ya. Saya juga pernah ngalamin seperti itu. Ya, Baik, Ibu, apa sih, Bu, yang diharapkan agar KDRT ini tidak terjadi lagi, Bu? Terutama bagi perempuan di Indonesia dan juga khususnya tadi kepada Bu Erni. Harus saling menyayangi dan melindungi sesama pasangan ya. Harus saling percaya dan kuncinya harus saling terbuka gitu aja. Siap, terima kasih, Bu Erni. Dia kembali. Halo, selamat sore, Mbak. Sore. Halo, ini kan Mbak siapa? Elva. Mbak Elva, saya boleh tanyakan sedikit nggak, Mbak, terkait dengan kasus KDRT yang saat ini marak terjadi di Indonesia dan baru-baru ini juga viral terkait dengan kasusnya Cut Intan begitu yang dilakukan oleh suaminya. Nah, tanggapan dari Kak Elva seperti apa sih dengan kasus ini? Kalau menurut saya tentunya disayangkan banget ya, rasanya kan isu KDRT itu kayak udah isu lama banget yang seharusnya sudah tidak terjadi lagi, apalagi mengingat sudah banyak perubahan, sudah banyak organisasi, bahkan juga sudah banyak peraturan yang mencegah KDRT tersebut. Apalagi sangat disayangkan bahwa pelaku dan korban ini merupakan orang yang ada di mata masyarakat gitu, dan seharusnya orang yang ada di masyarakat kan menjadi contoh gitu ya, dan juga orang yang ada di masyarakat mungkin memiliki tendensi yang lebih sedikit untuk melakukan kekerasan tersebut, dan mengingat bahwa orang yang di mata masyarakat aja bisa melakukan hal tersebut, apalagi orang-orang yang tidak terekspos oleh masyarakat gitu. Mencegah adanya KDRT, karena KDRT ini kan bukan terjadi pada hubungan suami istri saja, mereka juga pacaran juga ada. Untuk pencegahan itu seperti apa sih? Saya rasa yang perlu disadari adalah kita semua dapat untuk menjadi korban atau juga pelaku dalam KDRT gitu ya. KDRT kan bisa kekerasan dalam hubungan ini bisa dalam bentuk-bentuk hal kecil, misalnya untuk melarang posesif yang biasa kita temukan dalam hubungan sekitar gitu. Menurut saya kita perlu aware tentang tindakan kita, bagaimana tindakan kita mempengaruhi pasangan kita, dan juga bagaimana tindakan pasangan kita mempengaruhi kita. Kalau misalnya kita melihat bahwa ada tanda-tanda kekerasan, mungkin kita harus meneliti hal tersebut, apakah hal tersebut
dapat bertindak lanjut ke kekerasan nantinya. Gitu. Nah pemirsa, kita akan langsung juga tanyakan bagaimana tanggapan salah satu pasangan yang ada di taman ini terkait dengan kasus KDRT. Halo, selamat sore Mas. Mas, ini dengan Mas siapa? Mas Tian. Mas Tian, ini dengan siapa? Mas siapa maju juga Mbak? Nah, Mas Tian. Mbak Ayu, oh ya, Mbak Intan. Intan. Oke, ini sudah suami istri atau bagaimana? Sudah suami istri. Ada suami istri. Oke, udah menikah udah berapa lama Mas? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Oke, Mas, sekarang kan lagi ramai ya kasus di Indonesia ini terkait dengan kasus KDRT. Bahkan baru-baru ini juga viral kasus KDRT ini terjadi oleh salah seorang korbannya adalah selebgram gitu. Tanggapan dari Mas dengan kasus KDRT yang marak di Indonesia seperti apa sih? Sebenarnya kasus seperti ini udah banyak terjadi ya di Indonesia. Jadi untuk tipsnya dari kami sih lebih ke komunikasi. Jangan ada yang disembunyikan. Karena hubungan dari sebuah rumah tangga itu yang paling penting adalah bagaimana kita menceritakan semuanya. Jadi tidak ada kebohongan. Mengapa terjadi kasus KDRT itu? Karena pertama tidak ada cinta di dalamnya. Itu yang paling pertama ya, tidak ada cinta di dalamnya. Terus yang kedua, komunikasinya udah retak. Terus yang ketiga, terlalu banyak kebohongan. Jadi ketika entah itu istri, entah itu suami, terlalu banyak menyimpan kebohongan. Nah, jadi menurut saya komunikasi itu paling penting. Ya. Terkait dengan untuk pencegahan KDRT nih, menurut Mbak sebagai seorang istri, apa sih Mbak yang paling penting untuk mencegah adanya KDRT dalam rumah tangga? Kalau udah mulai ada tanda-tanda KDRT itu, harusnya kita udah speak up kan, apalagi untuk berita ini kan katanya udah lama tuh dari 2020 kan kata si suaminya. Berarti udah berapa tahun tuh berarti kan? Harusnya udah run lah istrinya, nggak usah bertahan lagi. Udah penyakit itu, sebuah penyakit ya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimulai dari skup lingkup paling kecil di masyarakat yaitu keluarga, perlu adanya implementasi lebih luas lagi dari masyarakat di Indonesia dan perlu adanya pemahaman tentang penghapusan KDRT yang ada di lingkup keluarga. Diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat melindungi setiap keluarga yang ada di Indonesia dan juga terciptanya zero toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Dirhamsyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.